Oke, jadi kita berhasil ya, Ralesia berhasil menggandeng satu perusahaan besar, kelasnya kelas internasional, dan perusahaan tersebut tidak gampang ya, mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan ini menjadi kabar baik bagi kita semua, berarti Ralesia telah dipandang sebagai perusahaan yang sangat profesional, sehingga perusahaan PT Mandala mau memberikan produknya kepada kita, mau kita ajak bekerja sama, karena seluruh bahan-bahan, bukan seluruh ya, sebagian besar ya, bahan-bahan yang akan kita diformulasikan di Ralesia SOP ini standarnya standar internasional ya, ada dari Jepang ya, ada dari Islandia, Kepulauan Islandia, ada dari Eropa, ada dari Swiss, macam-macam, nanti akan saya kupas. Kemudian Ralesia SOP ini sudah mengantongi halal MUI ya. Jadi dari SOP-nya sendiri kita mempunyai sertifikasi halal dari Jepang Muslim Association. Kemudian kita juga di BPOM-nya, di halal MUI Indonesianya pun kita juga lolos. Jadi nanti di kemasan itu ada simbol MUI halalnya yang bisa ditampilkan di situ. Kemudian sama seperti Ralesia Coffee, kita mempunyai sertifikat HACCP, kemudian kita mempunyai sertifikat GMP juga ya, Good Manufacturing Product, yang mana itu nanti akan memberikan kepada kita jaminan ya, bahwa bahan baku dari awal sampai akhir produksi sampai dikonsumsi oleh Bapak Ibu itu mengalami proses yang sangat ketat gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti di kemudian hari produksinya ada yang diturunkan, tidak seperti awal, itu sudah tidak mungkin terjadi karena sertifikat-sertifikat internasional ini sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kita telah lulus Badan POM, kemudian kita mengantongi ISO, HACCP, GMP, dan halal MUI. Kemudian di situ ada tulisan SOP Ralesia Pomegranate Apple Powder Drink with Collagen and Salmon. Nah, salmon ini saat ini baru kita yang pihak BPOM mau menulis di kemasan luar. Ya, yang lain produk sebelah ada 2 produk saat ini itu tidak boleh mencantumkan salmonnya. Tetapi kalau alhamdulillah kita bisa mencantumkan salmon itu karena memang kita real ya, kita menyerahkan data-data beserta dosis tiap saset itu kita berikan semua. Bahan utama SOP tentu saja adalah salmon ovary peptide. Salmon ovary peptide itu senyawa yang tersusun dari beberapa monomer asam amino. Jadi memang SOP salmon ovary peptide itu kaya sekali akan asam amino. Nah, kita mengambil SOP itu dari ekstrak membran sel telur salmon. Nah, ini sangat susah sekali teknologinya, yang saat ini hanya Jepang yang mampu mengekstraksi ya, salmon ovary peptide begitu. Dan di tempat kita itu kandungannya adalah 200 mg salmon ovary peptide ya. Dan itu tertulis di kemasan yaitu salmon bubuk 1%. Nah, karena satu saset itu 20 gram, berarti satu persennya adalah 200 mg. Jadi kita real ya, isinya real. Yang di produk sebelah tidak akan berani mencantumkan kandungan salmon terang-terangan seperti kita ya. Oke, next. Kemudian ini adalah sertifikat yang harus diserahkan ke BPOM untuk uji laboratorium dan uji lulus BPOM. Yaitu meliputi yang pertama adalah COA ya. Nah, COA itu pasti diminta oleh BPOM. Certificate of Analysis. Jadi kandungan-kandungan salmon itu apa saja sih, begitu kan? Asam aminonya seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya ada halal sertifikatnya dari Katsuri ya. PT Katsuri itu ini perusahaan ya, yang di sebelah kiri itu letter of authorization itu menegaskan bahwa
Katsuri benar-benar menjadi pemasok bahan utama SOP kepada PT Mandala yang akan didistribusikan tunggal ya oleh PT Ralesia. Ya. Jadi ini asal muasal salmon ovary peptide-nya juga sudah jelas, halalnya juga sudah jelas. Ini adalah surat paten ya, teknologi paten from various countries. Jadi ekstraksi salmon ovary peptide ini teknologinya sudah dipatenkan oleh 5 negara, yaitu Jepang, ya, Amerika, China, ya, kemudian ada Korea dan Hong Kong ya. Ini 5 sertifikatnya. Karena memang kita teknologi ini masuk kategori teknologi yang sangat rumit sekali ya. Mengambil ekstraksi dari sel telur salmon ini memang baru beberapa negara, dan ini menunjukkan bahwa memang Ralesia SOP ini itu memang makanan minuman yang standar internasional begitu. Jadi kemarin ada yang bilang itu kan lokal ya, lokal tapi bahan bakunya semua standar internasional dan kita real ya masalah komposisinya ya. Kemudian ini manfaat salmon ovary peptide. Ya, bisa dibaca di situ, ada mendukung perkembangan janin, risiko penyakit jantung dan sebagainya. Salmon ovary peptide ini kita memegang sertifikat paten ya. Jadi 5 paten untuk teknologi pengambilan SOP-nya. Kemudian kita saat ini berbicara tentang paten efektivitasnya ya. Paten yang pertama adalah anti-aging atau cell regeneration effect. Jadi SOP ini mempunyai surat efektif untuk perbaikan sel. Nah, perbaikan sel ini diperlukan untuk mengganti sel-sel organ-organ tubuh kita yang rusak. Saya beri contoh begini. Ada satu bahan namanya DIN ya. DIN itu dietil nitrosamin ya. Dietil nitrosamin ini menjadi salah satu penyebab paling besar kerusakan yang ada di ginjal manusia. Ya, DEN ini. Dan DEN ini letaknya di mana? Biasanya DEN ini ditemukan di produk-produk daging olahan ya, seperti sosis, burger, ham, hotdog dan macam-macam. Ditemukan juga di keju, kemudian susu, kemudian pasta tomat dalam kaleng, ya, ikan-ikan kaleng seperti itu. Itu kebanyakan mereka mengandung yang namanya DIN, yaitu dietil nitrosamin. Ini penyumbang pertama kali terbesar ya, kerusakan ginjal manusia. Biasanya juga ditemukan, biasa juga untuk yang merusak ini bahan-bahan pengawet, pewarna, pemanis buatan dan sebagainya. Nah, maka untuk memerangi ya sifat perusak ini tadi, kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, itu sebagai barrier kita, sebagai pelindung organ-organ tubuh kita. Nah, di salmon ovary peptide ini telah memiliki surat paten efek bahwa SOP ini mampu meregenerasi sel-sel kita yang rusak. Itu ya. Kemudian yang kedua, mempunyai efek in improvement of peripheral blood circulation. Jadi SOP ini mempunyai efek jelas ini ya, teruji secara klinis ya, itu memperlancar aliran darah kita. Ya, otomatis aliran darah kita lancar, itu pasti kita akan bangun tidur kita merasakan, mungkin dari Bapak Ibu yang kemarin pernah merasakan ya, bangun tidur enteng ya, terus mungkin capek-capek bisa hilang. Karena apa? Karena peredaran darah di tubuh kita itu lancar. Kalau tersumbat, ada pengentalan di situ, ada sumbatan-sumbatan di situ, maka yang terjadi adalah badan kita akan pegel-pegel seperti itu, dan nanti lama-lama kelamaan sumbatan-sumbatan itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kronis yang kalau tidak bisa diantisipasi dari awal nanti efeknya bisa fatal. Kemudian paten yang ketiga adalah paten in skin improvement ya. Jadi kandungan SOP ini terbukti secara klinis mendapatkan paten untuk mencerahkan kulit, menghilangkan kerut dan flek hitam pada wajah. Jadi sangat bagus sekali SOP ini dikombinasikan dengan kolagen dan L-glutathione. Jadi kita sambungkan komposisi itu
sedemikian rupa supaya salah satu bahan dengan bahan yang lain itu akan saling membantu, saling bersinergi, mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian berdasarkan studi juga, ini saya bacakan jurnal, yaitu membantu mencegah penyakit diabetes mellitus dengan meningkatkan kadar IGF-1, yaitu insulin growth hormone dalam tubuh kita. Nah, ini sudah kita bicara hormon ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sekitar 14 kelenjar ya, ini penting ya. Ada 14 kelenjar, yang mana kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita itu akan memproduksi hormon-hormon yang nantinya hormon ini sangat bisa bermanfaat, bisa sangat fatal bagi tubuh kita. Ya. Saya kasih contoh, yaitu ada salah satu kelenjar namanya kelenjar pituitari. Ya, itu julukannya adalah master of kelenjar ya. Dia letaknya ada di bagian bawah otak kita. Kelenjar ini kecil sekali, organnya sangat kecil sekali, tapi subhanallah luar biasa ya. Jadi satu kelenjar ini mempunyai tugas ya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan hormon-hormon yang nanti hormon ini sangat berpengaruh sekali dalam tubuh kita ya. Jadi yang sudah bagian kecil tadi masih terbagi menjadi dua. Kelenjar pituitari itu dibagi lagi menjadi dua, ada depan, ada belakang, ada lobus anterior, ada lobus posterior, ada dua ya, letaknya di belakang, kecil sekali. Nah, lobus anterior ini mengatur apa? Pertumbuhan, pematangan organ, ya, reproduksi dan pigmentasi kulit. Jadi yang bertugas untuk pertumbuhan. Nanti kalau hormon ini terlalu tinggi, maka anak itu akan mengalami gigantisme. Seperti itu. Kalau rendah, dia akan lambat dalam berkembang. Nah, itu ditentukan oleh salah satu kelenjar, yaitu pituitari tadi, bagian lobus anterior. Kemudian ini juga sangat berpengaruh pada proses reproduksi manusia. Nah, dalam salah satu testimoni kemarin ada yang namanya seorang ibu rumah tangga, namanya Ibu Sri kalau nggak salah. Beliau mengalami penebalan dinding rahim yang kalau beliau itu menstruasi bisa berbulan-bulan. Bahkan masuk rumah sakit sampai transfusi darah karena darahnya sampai HB-nya turun drastis ya. Nah, kemudian dan itu berulang-ulang, bertahun-tahun dia mengalami kejadian seperti itu. Bahkan sampai kalau pertama kali dia menstruasi, dia harus izin ya, izin tidak bekerja selama seminggu karena dia mengalami sakit yang luar biasa. Nah, lalu kita berikan Ralesia SOP. Kita berikan Ralesia SOP diminum selama kurang lebih 15 hari. Di hari ke-15 tibalah masa dia menstruasi. Ternyata tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan setelah 7 hari menstruasi itu berhenti, dan ini sudah 3 bulan beliau setelah pasca pemberian SOP itu, beliau sudah tidak merasakan keluhan-keluhan itu lagi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, di lobus anterior tadi ya ada satu hormon. Jadi lobus anterior tadi memproduksi hormon-hormon ya. Ada hormon namanya FSH, follicle stimulating hormone ya. Jadi hormon tersebut apabila dia sangat tinggi hormonnya sangat tinggi, maka sel-sel telur dalam ovarium itu akan mati. Maka perempuan wanita itu akan mengalami yang susah sekali hamil. Karena hormon FSH tadi, follicle stimulate hormone tadi sangat berkembang dibanding hormon penyeimbangnya, yaitu hormon luteinizing hormone, LH biasanya. Nah, salmon itu mampu menetralkan kedua hormon tersebut. Nah, ini hebatnya. Jadi nanti saya akan jelaskan perlunya keseimbangan hormonal dalam tubuh kita. Kalau salah satu hormon itu sangat tinggi, misalnya hormon LH-nya yang tinggi, maka
sel of ovarium seorang perempuan tersebut akan semakin tebal sehingga membuat sel sperma itu susah membuahi. Ya, maka ada beberapa orang wanita yang gemuk, mohon maaf, beliau susah untuk hamil, maka dokter menyarankan untuk diet terlebih dahulu. Ya, diet dulu ibu, karena ibu besar ini dan itu. Karena, nah di balik diet itu nanti dia akan menekan hormon LH tadi, gitu. Kemudian ada juga hormon prolaktin. Ya, hormon prolaktin itu merangsang pembentukan air susu ibu. Ya, ada juga hormon ADH, antidiuretik, yaitu merangsang ginjal menyerap kembali cairan. Jadi sehingga orang itu tidak terkena dehidrasi. Ada juga hormon oksitosin. Ya, oksitosin itu untuk melahirkan. Jadi membuat rahim kita kontraksi sehingga kita bisa merasakan ingin melahirkan. Itu semua dipengaruhi oleh hormon. Nah, maka hormon ini harus sehat, harus seimbang. Nah, caranya bagaimana untuk kita menetralkan hormon-hormon dalam tubuh kita? Yang pertama adalah kita harus hindari gula. Pertama, ya, gula itu kita harus hindari. Jadi kita harus beralih ke gula-gula yang baik. Ya, maka di Ralesia SOP kita memakainya stevia. Itu gula yang paling aman saat ini. Jangan terkecoh dengan gula-gula yang namanya lain. Padahal dia juga gula, misalnya sirup jagung, kayaknya bagus. Padahal dia gulanya lebih tinggi dari gula pasir malah. Ada juga aspartam, pemanis alami buatan. Padahal dia kimia, dia pencetus kanker aspartam itu. Biasanya di minuman anak-anak kecil itu kalau ibu balik aspartam, waduh jangan suruh minum. Karena itu bahaya sekali. Nah, kita pakainya stevia, gitu kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita hindari gula. Yang kedua, kita harus tidak boleh makan 2 jam sebelum kita tidur. Kenapa? Biar gula kita tidak melonjak. Gitu. Karena gula melonjak ini nanti akan sangat mempengaruhi kelenjar pituitari kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengkonsumsi paling tidak 10-30% protein. Nah, maka di Ralesia SOP kita berikan 8-10 gram protein. Ya, itu. Jadi protein separuhnya kita sudah cukupi dari Ralesia SOP ini. Kemudian kita harus mengkonsumsi banyak-banyak vitamin A, D, E. Ya, A, D, E ini pun juga ada di dalam Ralesia SOP, bahkan tinggi. A dan E-nya tinggi, D-nya jelas di salmon ada, malah nggak tertulis. Jadi ada satu ilmu bahwa apabila kita mengkonsumsi vitamin A, D, E, K, ya 4 ya, itu lebih baik kita konsumsinya di saat makan atau setelah makan yang ada lemak baiknya. Nah, ini ilmu. Tetapi kalau C dan B sebaiknya diminum saat perut kosong. Gitu. Jadi ada perbedaan. A, D, E, K itu biasanya dia akan larut oleh lemak. Maka kita kalau bisa mengkonsumsinya jangan dalam perut kosong. Tapi kita di saat makan ada lemaknya sedikit, lemak baik, bisa lebih baik zaitun kayak atau alpukat dan sebagainya. Vitamin A, D, E, K ini akan larut dan cepat sekali terserap oleh tubuh. Tetapi kalau C dan B usahakan dalam perut kosong karena dia vitamin yang larut. Gitu ya. Kemudian untuk kelenjar pituitari tadi diperlukan juga apa biar sehat, biar normal, biar hormonnya juga seimbang. Kita perlu mengkonsumsi yang namanya mangan. Ya. Bukan mangan dalam arti bahasa Jawa ya, tapi memang dia salah satu mineral berat seperti besi yang kita juga nggak boleh tinggi-tinggi nih. Mengkonsumsi itu nggak boleh tinggi-tinggi. Kita cukup 2 mg sehari. Mangan itu. Nah, mangan itu telah kita cukupi di Ralesia SOP ini karena ada di dalam oat. Ya, oat itu 1 cup oat itu mengandung 340% angka kecukupan gizi mangan kita. Jadi
dengan kita oat yang sedikit, kita mengejar angka hanya 2-5 mg. Itu sudah sangat cukup sekali. Dan itu ada di Ralegia SOP di oat. Makanya kita masukkan oat bubuk di dalam Ralegia SOP ini. Kemudian pastinya pola hidup ya. Walaupun kita Ralegia SOP ini makanan dan minuman gizi. Ibu bapak ibu jangan takut dengan adanya kelebihan dosis, ya, keracunan dosis dan tidak akan, karena ini makanan gizi. Semakin banyak ya semakin bagus, nggak ada masalah. Cuman bagus banyaknya juga terkontrol ya. Dalam SOP Ralegia terdapat kombinasi formulasi dari berbagai bahan aktif, tuh lihat banyak sekali ya. Salmon ovary peptide 200 mg ya. Kemudian pomegranate-nya 6000 mg. Ada minyak ikan, serat jagung. Saya akan jelaskan dulu cara membaca komposisi dalam produk. Di komposisi belakang ini ya Bapak Ibu ya, BPOM mengatur urutan paling awal disebut, itu berarti dia mempunyai komposisi yang paling besar. Semakin ke sana semakin sedikit sampai terakhir ini paling sedikit. Gitu ya. Jelas peptide kolagen ikan kita 30% memenuhi satu sasetnya karena memang tinggi 6000 mg. Nah, sekarang saya mencoba untuk Bapak Ibu berpikir logika ya. Saya akan ajak berpikir logika. Kita mempunyai kompetitor saat ini ada 2 produk yang dia lebih dulu muncul ya, kita setelahnya. Kemudian di dalam produk kompetitor kita itu sangat viral sekali, sangat laris sekali, booming sekali, dan heboh sekali testimoninya gitu kan. Kita bedah sekarang. Di produk sebelah itu satu sasetnya itu 2 gram ya. Satu sasetnya itu 2 gram. 2 gram itu berarti 2000 mg satu saset. 2000 mg ini untuk kita tampung kolagen kita aja sudah bledos itu sasetnya. Kita punya saset itu 20 gram, berarti 20.000 mg. Jadi wajar kita masukkan 6000 kolagen di situ, masih ada sekitar 14.000 mg slot yang diisi oleh bahan aktif yang lain. Berarti kalau dia 2000 mg satu sasetnya, kemudian salmonnya 100 mg mereka, lalu kolagennya berapa? Makanya dia tidak mungkin berani mencantumkan seperti kita tuh, fish kolagen peptide 6000 mg, nggak mungkin berani. Oh, sasetnya cuma 2000 mg. Berarti isinya hanya 500, mungkin 1000. Dengan kandungan hanya 500.000, mana mungkin bisa memunculkan efek seperti itu? Karena kenapa kita kasih 6000 mg? Karena dosis yang sangat bagus harian kita itu di angka 6000 mg. Maka kita harus berikan 6000 mg. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter, bedanya antara kolagen biasa dengan kolagen peptide adalah kolagen peptide kita itu tersusun dari struktur sel yang sangat kecil. Sehingga 6000 mg kita konsumsi, harapannya ada 5000 mg yang diproses oleh tubuh. Tetapi kalau 6000 kolagen biasa, itu hanya bisa masuk 1000. Karena dia berat kolagen itu, tidak bisa diproses oleh tubuh kita. Jadi maka kita pilih yang peptide, yang teknologinya lebih tinggi, supaya kebutuhan kolagen kita itu tercukupi dalam sehari 5000 mg. Sedangkan produk sebelah satu saset 2000 mg itu isinya bermacam-macam bahan aktif. Jadi ya paling isinya 50, 20 mg gitu ya. Sudah bisa dipahami ya perbedaan antara kenapa saset 2 gram dan 20 gram. Jadi kita fair, kita ceritakan semua.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, bahwa kita mengalami penyusutan kolagen 1% tiap tahunnya. Jadi ibu-ibu yang sudah berusia 40 tahun saat ini, itu bisa dipastikan 40-50% kolagen yang ada di dalam tubuhnya berkurang. Maka umur-umur 50 mulailah ubannya keluar, mulailah rontok ya. Saya, Pak Lala sama ya Pak ya. Kemudian kita mulai keriput ya, keriput di ujung mata. Ini biasanya timbul keriput-keriput di pipi. Ya, itu karena memang kolagen kita itu menurun. Ya, belum lagi ditambah dengan radikal bebas yang ada di sekitar kita. Entah itu makanan, entah itu stres, entah itu rokok dan sebagainya. Maka kita harus mengkonsumsi tambahan kolagen untuk mempertahankan elastisitas kita, ya, untuk folikel rambut kita biar tidak rontok, biar bisa tumbuh kembali, bisa kencang kembali, itu sangat dimungkinkan. Nah, kenapa kita memakai peptide kolagen ikan? Karena selain ikan, itu biasanya pihak-pihak produksi kolagen itu mengambil dari tulang-tulang hewan. Kalau sapi nggak ada masalah, tapi kalau campuran antara babi dan sebagainya itu akan menjadi masalah bagi umat muslim gitu. Makanya beberapa kolagen tidak lulus BPOM karena tidak bisa membuktikan ini hanya tulang sapi begitu. Ya ada beberapa yang bisa membuktikan, tapi ada juga di pasaran yang ya mix lah, dicampur, yang namanya tulang mau ayam mau sapi mau anu dicampur jadi satu, diekstraksi, diambil kolagennya. Next, kemudian manfaat peptide kolagen ikan. Ya jelas, yang pertama adalah untuk kesehatan kulit, jelas. Kecantikan kulit juga jelas. Kemudian kesehatan rambut, meredakan nyeri sendi. Ya, saya bacakan jurnal. Penelitian di Amerika mengklaim bahwa peptide kolagen merupakan sumber protein baik yang membantu meningkatkan elastisitas kulit dan memperkuat rambut dan kuku kita. Kemudian peptide kolagen memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit, radang, dan mengurangi kerusakan sendi secara keseluruhan. Maka Ibu Dokter tadi memakai istilah lem gitu ya, untuk merekatkan kembali ya kulit, entah itu folikel rambut, entah untuk penyembuhan luka, bisa luka yang di luar ya, maupun luka bekas operasi di dalam, seperti operasi sesar, operasi usus buntu dan sebagainya. Kemudian mampu meringankan gejala osteoartritis ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Suami Bu Dokter tadi sudah mengalami kesembuhan, alhamdulillah, dengan mengonsumsi Lalage SOP, osteoartritisnya membaik ya. Menyehatkan rambut, mengurangi stretch mark ya, selulit dan sebagainya. Kemudian ini nutrisi pada otak kita disuplai oleh sel-sel yang didukung oleh jaringan kolagen. Jadi kolagen itu memang di seluruh tubuh kita ada, di mata, retina mata kita ada. Makanya usia-usia lanjut penglihatan kita sudah mulai berkurang karena otot-ototnya mulai mengendur. Ya, kalau kita minus itu kan karena matanya mengendur ya, otot-ototnya mengendur. Maka kita harus banyak-banyak latihan, lihat jarak dekat, berapa detik, lihat jarak jauh, berapa detik, lihat jarak dekat lagi gitu, untuk melatih otot kita. Kalau bagi yang muslim, muslimah bisa waktu sholat itu melihat tempat sujud ya, jadi kita dilatih otot matanya gitu. Jadi menjaga kelenturan otot mata ya. Kolagen pada kornea akan berkurang dan akan mengakibatkan menjadi kaku dan bisa memperbaiki penglihatan yang mulai pudar. Untuk kuku juga. Kemudian penelitian di Inggris bahwa meningkatkan massa otot pada penderita sarkopenia. Jadi sarkopenia itu kondisi turunnya massa otot. Ya, massa otot itu bisa berkurang. Nah, saya ingin membahas tentang jantung ya. Jantung itu kan otot, organ kita yang bentuknya otot. Jadi organ jantung itu seperti otot lengan kita, seperti otot bisep kita. Mengalami kekeringan kulit yang lebih sedikit dan peningkatan elastisitas kulit yang signifikan. Ya, jadi dia mengalami kelembab kulitnya kencang ya. Harus 3 sampai 5.000 kolagen
Lah kalau kemasan Anda 2 saset, jelas tidak terpenuhi. Ya, gitu ya. Bisa dipahami kan? Kita perlu itu 3 sampai 5.000 kolagen minimal. Itu dikonsumsi selama 8 minggu baru kita akan merasakan tuh wajahnya cerah gitu ya, kulitnya kenyal dan sebagainya. Lah kalau dengan kondisi saset yang isinya 2000 mg, nah itu isinya kolagen paling 500. Wah, itu butuh setahun mungkin dikonsumsi baru dia boleh mengklaim seperti itu. Oke, kemudian komposisi yang terbesar kedua yaitu pomegranate ya, delima Mesir kita pakai. Delima sudah digunakan selama ribuan tahun ya untuk kesehatan. Delima mampu membantu menjaga kesehatan jantung. Jadi ada ilmu dari Chinese ya. Dan pengobatan Mediterranean. Apabila sebuah buah itu atau tanaman itu menyerupai organ tubuh kita, maka bisa digambarkan bahwa buah dan sayur itu atau buah itu bermanfaat untuk organ itu. Misal kita ambil buah anggur ya. Buah anggur ungu itu bergerombol begitu, itu seperti persis alveoli pada paru-paru. Maka makanan anggur itu sangat bagus untuk paru-paru. Kemudian delima ini kalau kita belah seperti pada gambar itu mirip sekali dengan jantung kalau dibelah. Ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada alveoli serat-serat pembuluh darahnya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa buah delima ini sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung. Dan warna merah gelapnya ya, itu sama dengan rekannya dia yaitu kurma atau kulit manggis ya, berwarna hitam merah kehitaman. Itu menunjukkan likopen yang sangat tinggi ya, antioksidan yang sangat tinggi yang mampu mencegah dari penyakit kanker gitu ya. Jadi memang delima ini terkenal sekali di antioksidannya ya. Mengandung berbagai nutrisi ya, protein, karbohidrat, vitamin C, vitamin B, folat, vitamin E, serta vitamin K, komplit ya. Komplit. Kemudian delima ini mampu mengurangi gejala iskemia, yaitu iskemia itu penyempitan pembuluh jantung yang mengarah pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Jadi mengalami penyempitan, sehingga kalau ada penyempitan lama-lama dia akan tersumbat, terjadilah koroner gitu. Nah, buah delima ini mampu ya menurunkan gejala penyempitan pembuluh darah jantung ya, dapat mengkontrol tekanan darah dan mencegah pembentukan sumbatan pada pembuluh darah. Kemudian menurut penelitian ya dapat menghambat tumbuhnya kanker, terutama ada 4 kanker yang tersebut, yaitu kanker prostat, kanker kulit, kanker payudara, dan kanker paru-paru. Maka bentuknya tadi alveolinya itu sangat mirip sekali dengan paru-paru. Maka ternyata setelah diuji, dites lebih lanjut, dia sangat ampuh sekali ya melawan 4 kanker tadi, dan mampu memperbaiki DNA manusia. Ya, DNA itu bisa rusak karena kemoterapi, karena resistensi vaksin dan sebagainya. Kemudian senyawa ekstrak buah delima ini juga mampu melawan kerusakan sendi. Jadi dia akan berkolaborasi dengan kolagen, ya, menyembuhkan osteoartritis atau nyeri sendi pada manusia. Kemudian manfaat buah delima juga mampu melawan beberapa jenis bakteri. Ya, bakteri itu bisa menyebabkan infeksi saluran kandung kemih, ya, ISK. Kemudian bakteri itu mampu membuat asam lambung, ya, banyak sekali. Nah, buah delima ini sangat bagus sekali. Kemudian saya bacakan jurnal satu lagi, yaitu penelitian University of California, ya, baru bulan 3 kemarin 2020
Di dalam delima itu ada tiga jenis antioksidan, ya, polifenol, yaitu tanin, antosianin, dan asam elagik. Nah, antosianin ini sama dengan pikosianin di Neo Healthy Spirulina kita. Kalau di Neo Healthy itu ada pikosianin, kalau di delima ada yang namanya antosianin. Nah, yang punya antosianin siapa lagi? Beras hitam. Nah, beras hitam itu juga punya antosianin untuk kanker. Nah, karena delima ini tinggi akan vitamin C, maka ada sedikit tips ya. Jadi memang makanan tadi saya di awal sudah sebutkan bahwa Ralesia SOP ini sebagai makanan gizi, minuman gizi tambahan untuk kita. Kalau kita konsumsi Ralesia SOP aja gimana? Bisa, nggak ada masalah. Boleh, bagus, Masya Allah. Tapi kita punya tips-tips dan trik-trik khusus yang semakin meningkatkan lagi kandungan-kandungan yang ada di dalam Ralesia SOP. Nah, sedikit tips yaitu bisa nggak Ralesia SOP ini untuk orang-orang yang HB-nya rendah, orang-orang yang kekurangan darah anemia, untuk orang-orang yang jantungnya lemah, begitu. Bisa. Dan sangat bagus sekali apabila dikombinasikan dengan kurma. Kenapa kurma? Karena kurma ini tinggi akan zat besi. Zat besi ini akan diikat oleh yang namanya vitamin C. Begitu. Maka kalau kita makan kurma di pagi hari untuk sarapan, terus kita minum 1 gelas SOP, maka kita akan tercukupi zat besi kita akan tercukupi nutrisi dalam darah kita, sehingga kita akan full energik. Ya, akan powerful itu dalam sehari. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit tips ya. Kemudian melembabkan kulit, meregenerasi kulit, anti aging ya, merangsang produksi kolagen, itu juga manfaat dari buah delima. Delima itu juga fruit of love. Jadi dia mampu meningkatkan keperkasaan lelaki. Tuh. Makanya Ralesia SOP mengambil ekstrak delima itu sudah meliputi semuanya. Dari mulai dagingnya, dari mulai bijinya, dari mulai kulitnya. Jadi ekstraksi itu ya Bapak makan buahnya secara langsung itu bagus ya, karena kita dapatkan seratnya. Tapi kalau di Ralesia SOP itu sudah ekstraksinya dari delima. Jadi semuanya sudah ada di situ. Dan seakan-akan kalau 100 mg ya Bapak seakan-akan makan 5 buah delima itu. Ya gitu. Tapi kalau mau dimakan boleh, bagus. Sak bijinya dimakan. Istri saya kalau makan bijinya dimakan. Atau dibuat infus water. Infus water itu salah satu cara kita memakan buah sekalian bijinya. Itu dengan dia kita buat infus water. Jadi Bapak masukkan buah delima ke dalam air, besok pagi diminum, itu Bapak sama dengan makan buah plus bijinya. Nah, itulah rahasia infus water, seperti itu. Makanya dalam sistem pengobatan Timur Tengah ada namanya nabis, yaitu infus water dari kurma. Jadi malam air dimasukkan 7 kurma, digantung di wadah kulit, digantung. Nanti keesokan hari pagi itu air diminum, kurmanya dimakan. Itu luar biasa. Kalau Bapak bisa bikin airnya untuk bikin shakernya SOP, luar biasa. Kemarin dulu waktu di priority atau di testimoni saya lupa ya, ada pertanyaan tentang inflammatory bladder. Jadi disease itu radang usus, ada yang tanya itu waktu itu. Saya lupa siapa yang tanya. Nah, ternyata radang usus ini ada di dalam buah delima itu kandungan namanya urolitin A. Nah, itu sangat bagus sekali ya, mengobati penyakit radang usus di dalam tubuh kita. Dan bagi yang punya asam lambung ya, itu juga sangat bagus sekali delima ini. Asam lambung yang disebabkan oleh bakteri. Ya, bukan asam lambung yang stres. Wah, itu susah itu mengobatinya. Jadi gini, penyakit yang kita derita itu tidak instan langsung kita terima, enggak. Itu jawaban dari kerusakan pola hidup, pola makan kita berbulan-bulan yang lalu.
Lalu kita sekarang menerima akibatnya. Begitu. Luka di lambung, saya kasih contoh luka di lambung, ulkus tukak lambung. Tukak lambung ini tidak serta-merta kita makan, telat makan langsung kita luka, enggak. Kita sudah pola makannya salah, pola hidupnya salah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya luka, kan gitu. Nah, otomatis cara penyembuhannya pun juga butuh proses lama, gitu loh. Karena apa? Karena luka di dalam organ yang selalu basah, bisa bayangkan. Lambung itu kalau luka ya, kita ada luka di dalam. Kalau di luar sini kita bisa langsung tuh cepat sekali tuh kering tuh. Tapi kalau di dalam, makanya orang-orang ibu-ibu yang melahirkan sesar, dia sangat diwanti-wanti oleh dokter, setahun, 2 tahun jangan hamil dulu, jangan angkat-angkat berat dulu. Karena apa? Karena sangat lama untuk penyembuhannya. Nah, sebagai gambaran, kurkumin dan turmerik, ya, ketemu lawak, kunyit, dikonsumsi, mampu menyembuhkan tukak lambung dalam butuh waktu 4 bulan. Baru bisa kering, baru bisa sembuh total. Nah, maka di dalam Ralja SOP ini kita bermacam-macam antioksidan dan sel growth factor, ya, kita kombinasikan situ supaya kesembuhan itu bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Begitu. Jadi nanti kalau dia meminum Ralja SOP, paling tidak dia juga harus menjaga satu. Kalau dia punya asam lambung, ususnya bermasalah, dia tidak boleh lapar. Dia sampai keroncongan, tidak boleh. Lapar, mau kerasa lapar, makan sedikit, tidak boleh kenyang. Itu pantangan pertama. Kalau dia kenyang, otomatis perutnya begah, produksi asam lambung berlebih, asam itu akan menghantam mukosa lambung, luka lagi. Jadi terus berulang seperti itu. Makanya pengobatannya harus sabar. Itu buah dari gaya hidup kita yang mendolimi diri kita sendiri berbulan-bulan yang lalu, begitulah. Ini saatnya kita memperbaiki. Fungsinya kita bisa lebih sehat ke depan, ya, bisa melihat anak cucu kita besar berkembang, ya, dengan kita sehat tidak menyusahkan banyak orang, gitu ya. Kita bicara diet, ya. Diet itu pertama kali yang namanya defisit kalori, sudah tidak ada yang lain. Itu pertama kali. Jadi kita harus membuka di googling aja, namanya TDEE kalkulator, ya. Itu kalkulator untuk menghitung berapa sih kalori yang diperlukan diri saya dalam sehari. Jadi di situ nanti keluar angka, kita harus masukkan tuh tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, begitu kan, aktivitas kita sehari itu dalam seminggu itu ada berapa. Nanti muncul tuh angka 2.500 atau 2.600 atau berapa. Nah, kalau kita sudah dapat angka itu, angka 2.500 misalnya, kita langsung pangkas 30% dari 2.500 tadi, taruh 2.000 lah. Ya, berarti dalam sehari kita harus makan 2.000 kalori saja. Dengan 2.000 kalori kita makan, kita sudah berhasil menyimpan 500 kalori kita buang. Maka pasti, saya pastikan ini, pasti dalam 2 minggu, 3 minggu Anda akan mengalami turun berat badan. Pasti. Nah, caranya gimana mengurangi itu? Yang pertama, kalau menurut dari Kemenkes, ya, Duta Besar Kemenkes, Dr. Tan Sutien, itu menyarankan ada yang namanya my plate. My plate itu piringku. Jadi di dalam piring, satu piring itu langsung aja kita bagi nih, kita bagi 4. 1/4 ini harus karbohidrat, harus, tidak boleh tidak. 1/4 karbohidrat, 1/4 protein. Harus pakai protein. Kita nggak boleh pakai nasi sama tahu tempe, itu nggak boleh. 1/4-nya harus sayuran, harus. 1/4-nya buah. Nah, 4 kombinasi ini kalau dijalankan setiap hari, Anda akan mengalami penurunan berat badan dan sehat. Jadi 1 kilogram lemak itu 8.000 kalori. Nah, bisa bayangkan.
Jadi kalau kita mau menghilangkan 1 kilogram lemak dalam tubuh kita, berarti kita harus mengurangi 8.000 kalori dalam tubuh kita selama berapa terserah. Mau diraih selama 1 bulan, ya 1 bulan Anda akan turun lemak 1 kilo. Begitu. Nah, kenapa protein dan kenapa harus yang kedua adalah setelah kita melakukan yang namanya defisit kalori, yang kedua kita harus ada latihan angkat beban. Harus. Angkat beban itu apakah harus angkat besi? Enggak. Jadi ibu bisa sedikit push up atau angkat ember sedikit kayak, atau mau nyapu kayak atau apa. Harapannya apa? Harapannya apa? Kalau massa otot itu berkembang, sedangkan kita mengkonsumsi protein, nanti lemak itu akan dibakar menjadi massa otot. Jadi bisa jadi ibu nimbang badan itu beratnya sama, tetapi ibu akan mengalami yang namanya lebih ramping. Karena lemaknya itu 1 kilo lemak itu segini, 1 kilo otot itu segini. Jadi lemaknya ini harus dibakar, dimasukkan ke dalam otot. Nah itu tips yang paling masuk akal, paling logis, teruji untuk diet. Jadi ibu harus apa ya, gayung kayak atau apa kayak, atau barbel 1 kilo kayak, yang penting ada olahraganya gitu. Tidak bisa hanya, karena apa, sel lemak itu akan mengecil. Nanti ibu piknik 3 hari ke Nafa makan, sel lemak akan besar lagi. Ya, jadi kita turun 1 kilo, piknik 4 hari tombok naik 4 kilo kan gitu. Nah, karena itu tadi, karena diet kita hanya seperti itu, tidak mengurangi lemak untuk dijadikan massa otot gitu. Nah, protein tinggi biasanya, bukan biasanya sih, memang protein tinggi itu akan menunda lapar kita. Maka kalau minum pagi hari dengan sarapan sedikit, kita insya Allah akan tahan laparnya lama. Dengan catatan, makanan kita tadi harus my plate. Ada nasi sedikit, atau diganti dengan kentang, atau sagu, atau apa, monggo. Kemudian ada sayurnya, ada proteinnya. Protein bisa dari dada ayam, dari tempe, dari tahu, dari telur, ada buahnya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali. Kita next ke sarang burung walet, ya, sebagai lambang kita ini. Akhirnya bisa kita punya produk yang mengandung sarang burung walet sebagai untuk kita konsumsi, ya. Sebagai bentuk dari nama perusahaan kita yang tercinta. Sarang burung walet memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh, ya. Burung walet juga protein, ya, juga protein yang juga tinggi akan kandungan kalsium, besi, kalium, dan magnesium. Seperti tadi ya saya utarakan bahwa sarang burung ini memiliki asam amino yang tinggi, ya. Dia punya yang namanya aspartat dan prolin. Itu fungsinya mempercepat penyembuhan luka dalam maupun luar. Nah, jadi diharapkan sarang burung walet ini mampu berkolaborasi dengan kolagen, dengan salmon ovary peptide, mampu memperbaiki organ-organ tubuh kita yang rusak, begitu. Jadi sarang burung walet ini tidak hanya untuk kecantikan, enggak, tapi sarang burung walet ini asam aminonya sangat luar biasa besar, begitu. Nah, saya ada sedikit cerita. Dulu zaman dinasti Tiongkok, ya, raja-raja Tiongkok zaman dahulu dan kerajaan Persia pada waktu itu, mereka para raja dan para bangsawan itu biasa mengkonsumsi yang namanya haisom. Ya, haisom. Sekarang jual mahal itu, haisom itu sekilo mungkin ya berapa juta ini. Haisom itu diambil dari sup, ya, yang isinya adalah sirip ikan hiu. Yang kedua adalah sarang burung walet, dan yang ketiga adalah teripang. Nah, tiga bahan ini tadi dibikin sup. Yang boleh makan ya raja, ya, raja yang boleh makan.
Yang lain makan sikat, nggak boleh, itu makanan bangsawan. Nah, ternyata diteliti sampai sekarang Hysom ini luar biasa manfaatnya. Ya, Hysom ini mampu meningkatkan vitalitas, stamina seseorang, mengobati luka-luka perang dan sebagainya. Lalu kita berpikir nih, Raletsia berpikir nih, kalau kita kepengen ya mengkonsumsi Hysom, bagaimana ceritanya, caranya. Maka alhamdulillah kita menemukan sirip ikan hiu tadi mampu digantikan dengan salmon ovary peptide. Jadi salmon ovary peptide tercampur dengan sarang burung walet dan nantinya diresepkan oleh dokter untuk mengobati sakit-sakit sendi maupun radang. Biasanya dokter memberikan glukosamin dan kondroitrin. Nah, kondroitrin ini nanti ada di teripang nih. Ini nyambungnya sarang burung walet ini dengan SOP dan dengan teripang. Kemudian sarang burung walet juga mempunyai mineral mangan. Mangan tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi mangan itu kita ambil dari oat dan dari sarang burung walet. Oke, kemudian sebuah penelitian dalam jurnal Letter in Health and Biological Science, sarang burung walet termasuk makanan tinggi antioksidan yang berkhasiat mencegah kanker. Kemudian penelitian pada jurnal Development and Therapy, ya, ini saya bacakan jurnalnya, tahun 2016 melaporkan sarang walet berpotensi menurunkan risiko pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini memang kadang-kadang membuat masalah di jantung nih, gitu, akibat kolesterol tinggi, ya. Dan sarang burung walet ini memiliki efek yang mirip dengan simvastatin. Nah, siapa ada bapak-bapak ibu yang mengkonsumsi simvastatin? Itu obat penurun kolesterol. Nah, simvastatin ini akan menggerus vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Nah, simvastatin maupun obat MAH itu akan menggerus vitamin D, kadar vitamin D dalam tubuh kita. Maka sebaiknya kalau kolesterol itu jangan sekali-kali minum obat kimia. Ya, saya sarankan cukup 10 lembar daun salam direbus, campur SOP, shaker, minum. Jos. Gitu ya. Bisa daun sukun bisa, tapi yang paling saya sarankan untuk asam urat dan kolesterol adalah campurannya daun salam. Sarang burung walet dosis 150 mg per 40 kg berat badan. Pak Awaludin berapa berat badannya? 68 enggak? 58 berarti butuh 300 mg sarang burung walet. Nah, kita punya 400 mg. Jadi untuk sampai berat badan 80 satu saset cukup. Ya. Berfungsi sebagai apa? Sebagai tonikum. Ya, tonikum itu penambah daya lah. Sarang burung walet juga berfungsi meningkatkan libido. Ya, karena kandungannya mampu merangsang pembentukan hormon testosteron dan estradiol. Jadi memang dengan delima, dengan ini ya kita masih tidak bisa langsung lari dari Raletsia Coffee ya Ibu ya. Jadi nyerempet sedikit nggak apa-apa. Nah, di sini ada sumber asam amino esensial ya, mendukung fungsi organ tubuh, mencegah resistensi insulin. Jadi makan gula sedikit langsung naik ya. Nah, itu dia mencegah seperti itu. Mencegah, menurunkan risiko kardiovaskuler, menyehatkan kulit tentunya, meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Next. Teripang adalah hewan laut berbentuk menyerupai sayuran timun ya, karena itu dia disebut timun laut. Timun laut. Dan bertekstur seperti cacing atau ulat. Ya, ada banyak kandungan nutrisi di dalamnya yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Next. Nah, teripang ini vakum cleanernya laut. Ya. Vakum cleanernya laut. Jadi dia yang membuat pasir-pasir dalam di dasar laut itu tetap bersih. Begitu. Dan dia mempunyai bentuk
pertahanan diri, yaitu apabila dikejar oleh predator, maka keluar lewat anusnya itu usus-ususnya dia keluarin, ususnya dia keluarin semua, organ-organ tubuh keluarin semua, dimakan sama predator. Lalu apa yang terjadi pada teripang? Dia akan tumbuh kembali. Itu hebatnya teripang. Maka teripang disebut hewan dengan sel growth factor tercepat di dunia. Dia mampu meregenerasi sel dalam tubuhnya cepat sekali. Dan saya pernah buktikan, ada seorang wanita yang luka jahit, ya, dia keparang gitu ya, kena, lalu ke rumah sakit dijahit. Saya olesi itu teripang, 3 hari benangnya nggak bisa diambil, tertutup kulit, saking cepatnya. 4 hari, 5 hari itu sudah jarum yang tertanam sudah kering, sudah di dalam. Karena regenerasi sel yang ada di dalam teripang ini mampu juga diaplikasikan ke regenerasi sel tubuh kita, gitu Pak. Nah, manfaatnya adalah membantu sel kanker, melawan sel kanker ya, mengatasi masalah gusi, menjaga kesehatan jantung laki-laki, mengurangi nyeri otot. Jadi memang teripang itu banyak jenisnya, tetapi teripang itu fungsinya sama, manfaatnya sama, dia mempunyai sifat yang sama. Dan ini ada beberapa jurnal tentang teripang, karena memang teripang ini sering betul nih Bapak ceritakan tadi, ada Universitas Brawijaya, UGM, Airlangga, UMM Malang, itu jurnalnya banyak sekali tentang teripang gitu. Teripang ini 80% tubuhnya itu protein kolagen. Jadi ya memang ya sangat bagus sekali untuk penyembuhan luka. Bahkan guru saya melaporkan itu, alhamdulillah ini Mustafa, gagal ginjal 80% sembuh total dengan teripang. Teripang mengandung rantai asam lemak tak jenuh yang bermanfaat untuk menumbuhkan jaringan tubuh yang terluka. Ini yang seperti yang saya ceritakan tadi. Serta mengandung kolagen yang merupakan zat pembentuk lapisan kulit. Dan teripang tadi saya sudah jelaskan mengandung glukosamin, GAGS, dan kondroitrin yang sangat efektif sekali melawan osteoartritis. Nah, jadi dia akan mampu berkolaborasi dengan kolagen, wong dia juga 80% tubuhnya kolagen. Dan dia protein yang tinggi. Ciri protein yang tinggi itu mampu melawan infeksi dan penyembuhan luka. Makanya orang-orang yang sakit tipes diberi lumbrikus, diberi cacing tanah. Iya, cacing. Nah, cacing tanah karena 90% cacing itu protein. Nah, protein tinggi itu mampu mempercepat penyembuhan luka dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian teripang juga antibakteri. Ya, antibakteri Escherichia coli, Salmonella typhi, berarti untuk tipes juga bagus. Dan kalau Bapak punya luka gatal, bisa dioles liquidnya teripang, karena dia antibakteri. Cairan itu Pak? Ya, cairannya itu mampu mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Beda ya, penyakit yang disebabkan oleh virus kan ada, kayak dompo. Kalau bahasa latinnya herpes, itu virus. Tapi kalau jamur beda lagi. Itu. Jadi kita harus bijak memilih obat luka ya. Kemudian saya ada bacakan jurnal dari Cina ya. Jurnal dari Cina yaitu Zhang 1988 jurnalnya, saya nyari juga susah nih. Saya dapat, yaitu teripang efektif ya, melancarkan peredaran darah, mencegah pembuluh darah akibat kolesterol, penyempitannya, melancarkan fungsi ginjal, mempercepat penyembuhan luka, dan antiseptik tradisional. Antiseptik yang saya ceritakan tadi. Jadi ketika kita luka tergores atau ketika kita ada penyakit kulit eksim dan sebagainya, itu kita bisa oles teripang. Kemudian Fitriani tahun 2006, air rebusan teripang, rebusan ya Pak, air rebusan teripang itu digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka hitan pada waktu itu, tahun 2005. Jadi memang teripang itu untuk luka,
begitu. Maka harapannya luka-luka dalam organ, ya, kerusakan alveoli paru-paru kah, atau pankreas luka kah, atau tukak lambung dan sebagainya, itu mampu diresepkan Caralacia SOP karena ada beberapa kandungan yang saling bersinergi di situ. Kemudian mengandung protein sampai 86%, 80%-nya kolagen, ya, mengandung glukoaminoglikan yaitu GAG tadi, mengandung kondroitrin, mengandung omega 3 dan 9 serta berbagai asam amino. Lalu di Jepang kondroitrin, ya, selain untuk penyakit radang sendi, itu telah dipatenkan dan diklaim sebagai obat penghambat virus untuk terapi HIV di Jepang. Ya, jadi Tripang ini luar biasa. Saya bacakan jurnal ini masih ada, mungkin ada 16 jurnal yang nggak mungkin saya baca, ya. Intinya bahkan di Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang 2018 kemarin, penanganan kanker mulut itu juga untuk ditangani dengan Tripang. Tripang juga mampu mempunyai antiuresmia, itu anti asam urat. Jadi kalau yang punya asam urat, saya sarankan minum Caralacia SOP ditambah dengan rebusan daun salam. Oke, next. Selesai untuk Tripang. Ada pertanyaan? L-glutathione tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Dokter bahwa L-glutathione itu antioksidan, ya, anti melanogenesis. Jadi ibu-ibu yang umur 40 ke atas itu mulai timbul bercak-bercak kecoklatan, bercak putih bahkan mungkin ada. Nah itu L-glutathione itu melawan pembentukan pigmen melanin, ya, sebagai pemberi warna kulit. Jadi mampu juga mencerahkan kulit. Biasanya diinjeksikan langsung ke kulit, ya. Jadi ada artis itu SOP disuntikkan langsung, ya. DNA salmon itu suntikkan langsung ke kulit, biayanya 1 miliar itu. Beserta kolagen dan L-glutathione. Jadi biar kencang, biar putih begitu. Next. Nah, manfaatnya ini tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Dokter, ya, anti aging, mencerahkan kulit, ya, meregenerasi sel juga, macam-macam. Next. Nah, ini minyak ikan yang saya bahas tadi. Jadi minyak ikan, kemarin ada pertanyaan dari manakah minyak ikan kita? Minyak ikan kita diambil dari ekstraksi ikan-ikan yang ada di Eropa, ya. Ada catfish, ada cod itu yang biasa dipakai untuk suplemen anak-anak itu, ya, cod emulsion itu, ya. Nah itu kan mengandung minyak hati cod, ya. Nah itu seperti itu. Kita juga pakai minyak ikannya, ikan cod itu bagus sekali. Ini juga omega 3 itu mampu melawan pengerasan pembuluh darah yang ada di pembuluh otak. Jadi kita anti stroke, ya, kemudian pengerasan maupun penyumbatan itu mampu diatasi oleh minyak ikan. Next. Manfaatnya ini, ya, mencegah penyumbatan pembuluh darah, ya, mengurangi gejala depresi, memelihara kesehatan jantung. Next. Kemudian ini kalsium, ya, ke bahan selanjutnya yaitu kalsium dari ekstrak ganggang laut yang kita ambil dari Kepulauan Islandia. Mengandung 74 mineral trace. Mineral trace itu apa sih? Mineral trace itu biasanya mineral-mineral yang diambil dari pegunungan atau dari kedalaman laut yang sudah dihilangkan natriumnya, gitu. Biasanya trace mineral ini dijual terpisah oleh perusahaan-perusahaan MLM pun ada, namanya trace mineral Amerika atau trace mineral apa kayak yang cairan. Betul, itu diteteskan ke air 4 tetes, 5 tetes begitu kan. Itu anti hipertensi dan sebagainya. Ini sama trace mineral seperti itu, tapi kita tidak jual terpisah, tapi kita masukkan ke SOP. Saking baiknya Caralacia. Manfaatnya next yaitu merupakan memelihara kesehatan jantung, mencegah penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya, ya, untuk kesehatan kulit juga, mengurangi risiko alergi kulit. Jadi
Walaupun ada alergen, di situ dituliskan alergen terhadap apa namanya, ada banyak tadi ya, timun laut, SOP dan sebagainya, tetapi kalsium ini mampu mengurangi risiko terjadinya alergi tersebut. Oke, kemudian next. Nah, sebelum ke kemasan, ada juga namanya L-arginin di dalam kemasan ini dan cukup banyak. Posisinya setelah apel bubuk 3% ya, L-arginin. L-arginin itu asam amino yang biasanya oleh dokter untuk injeksi penyakit jantung, nyeri dada ya, angina itu. Terus untuk tensi tinggi, untuk preeklamsia yang tensi tinggi untuk melahirkan. Kemudian peneliti kedokteran modern menemukan bahwa L-arginin ini disebut sebagai peluru modern, ya, peluru modern. Kenapa? Karena dia mampu menembus, ya, metodologi standar, ya, penanganan penyakit seperti jantung dan disfungsi ereksi. Nah, L-arginin ini, L-arginin tidak ditulis ya di sini ya, tapi di kemasan ada. L-arginin ini apabila kita konsumsi di dalam tubuh kita akan diubah oleh tubuh kita menjadi NO, yaitu nitrit oksid. Nitrit oksid ini fungsinya melebarkan pembuluh darah. Nah, maka L-arginin ini untuk pengobatan disfungsi ereksi biasa dipakai. Bahkan ginseng di Raleigh coffee itu mampu seperti itu karena ginseng tersebut mempunyai NO, nitrit oksid begitu. Jadi L-arginin ini bagus sekali untuk kesehatan jantung, aliran darah, disfungsi ereksi, kemudian menormalkan tekanan darah, ya, menormalkan tekanan darah. Jadi kayak tadi Pak MD juga darahnya juga sudah stabil saat ini, dompetnya stabil. Kemudian mengatasi gejala Raynaud. Raynaud itu kalau kita didingin biasanya kuku ujung-ujung jari ini akan membiru. Itu Raynaud itu saraf itu. Nah, itu bisa disembuhkan juga dengan L-arginin. Kemudian yang tidak disebut di sini ya, ada lagi namanya serat dari jagung ya, posisinya setelah delima. Serat larut dari jagung dan inulin. Nah, serat dari jagung dan inulin ini itu menjadi prebiotik. Nah, prebiotik itu makanan probiotik dan itu untuk kesehatan usus kita. Jadi bakteri baik kita ini butuh makanan. Makanan itu bisa diambil dari prebiotik. Prebiotik itu tempe bisa, fermentasi kan, tempe itu bisa. Itu bakteri baik. Tahu ya. Kemudian ini kita ambil inulin dan inulin ini sangat bagus sekali untuk kesehatan pencernaan. Jadi tidak kaget Bapak Ibu bisa BAB 2-3 kali dalam sehari. Karena memang kesehatan pencernaan kita itu diperbaiki sekali ya oleh serat larut dari jagung, inulin, apel, jeruk, stroberi. Begitu. Karena sesuai sabda Rasulullah bahwa seluruh penyakit biangnya ada di perut kalian. Jadi memang perut ini, kalau perut kita sudah bisa mengkondisikan perut kita, maka bisa dipastikan nanti seluruh tubuh kita pun juga akan membaik. Maka perhatikan betul apa yang kita makan. Gitu. Ada Aristoteles itu kan, you is what is your eat. Nah, kamu adalah apa yang kamu makan. Maka itu kita harus lebih bijak dalam memilih makanan. Ya, kemudian di layar ya, kandungan bahan aktif terlengkap di kelasnya ya, Rahasia SOP ini. Nah, isinya dipastikan lagi ya, 20 gram. 20 gram itu berarti 20.000 miligram. Jadi banyak bahan aktif yang bisa masuk ke situ. Kemudian di papan bawah itu, nah ini juga tidak sembarangan BPOM menulis di bawah ini ya. Nah, ini ada vitamin C membantu penyerapan zat besi seperti penjelasan saya tadi. Magnesium menjaga kepadatan tulang. Dan di sini ada peringatan juga bahwa konsumsi pangan harus disertai dengan konsumsi pangan yang rendah lemak.
rendah lemak jenuh atau rendah kolesterol. Jadi konsumsi produk ini harus disertai dengan pola hidup yang sehat gitu. Maka kita sekarang bangkit dan berjaya dengan Ralesia, bersama Ralesia menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih baik ke depannya gitu ya. Lancar. Apalagi dengan MP baru ya Pak ya, semakin luar biasa. Baik, mungkin karena waktunya nggak cukup, ini masih ada ya ekstrak tebu ya, tebu itu juga bagus sekali. Ada juga biotin. Biotin ini biasanya dioleskan oleh orang ke kebotakan maupun untuk kalau dikonsumsi untuk kesehatan mata, tulang dan sebagainya, biotin itu. Kemudian ada anggur bubuk. Ini bubuk di sini ekstrak ya, bukan dikeringkan terus kita giling jadi bubuk, bukan ya. Jadi tapi bahasa BPOM ekstrak itu memakai bubuk begitu. Apel bubuk ini seperti yang diklaim produk sebelah, apel stem cell gitu. Sama, kita juga apel stem cell sama. Tapi di sini tulisannya apel bubuk. Kemudian vitamin premik dan mineral ya, itu juga vitamin dan mineral yang sangat kompleks dan sangat kecil. Jadi bisa diserap seluruhnya oleh tubuh. Saya kira itu ya yang ada di kemasan ini nanti dipelajari. Dan di sini juga ada AKG. AKG itu angka kecukupan gizi. Ya, jadi kalau di sini vitamin C-nya kita sudah mendapatkan sekitar 50%. Berarti kebutuhan vitamin C kita 50% sudah tercukupi dalam satu saset. Tinggal 50%-nya lagi, mau minum satu saset lagi ya 100% kita terpenuhi. Atau kita cari dari vitamin C yang lain, misalnya makan buah satu jeruk kayak, atau apa kayak ya, buah-buahan ya, sayur-sayuran begitu ya. Kemudian di sini vitamin-vitaminnya juga tertera semua. Nanti bisa dipelajari. Gulanya kita juga minim sekali, hanya 6 gram. Maksimal penggunaan gula dalam sehari itu 26 gram. Jadi kita sangat kecil. Kemudian garamnya juga hanya 20 mg ya, 1% garamnya. Nah, garam ini sangat berpengaruh pada tensi tinggi. Maka perhatikan betul di komposisi belakang sebelum Bapak Ibu mengkonsumsi berapa natriumnya. Karena natrium dalam sehari kita itu jatahnya cuma 2000 mg. Sedangkan mie instan aja satu saset sudah 1200 mg garamnya. Kan kita nggak pernah lihat ya. Makanya yang sering-sering kalau mau makan, buka dulu komposisinya, buka dulu informasi nilai gizinya gitu. Jadi makanya hati-hati. Maka kita pakai hanya 1%, 20 mg, sangat kecil sekali. Padahal ada yang bilang kok agak asin-asin, ada yang manis begitu kan. Itu dari serat-serat yang lain. Oke Bapak Ibu, kita tutup ya. Nanti kita bisa lanjutkan di luar sesi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan saya. Mudah-mudahan Ralesia SOP ini bisa bermanfaat ya bagi banyak pihak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ralesia. Semoga semakin bangkit dan berjaya lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.